Ada sebuah cerita dari utara Sumatera tentang mereka yang memanfaatkan hasil laut dan mereka yang terampil mengolahnya. Ada pula cerita dari pelestari budaya hingga menjaga adat istiadat. Inilah cerita tentang pesona pesisir Sibolga. Dijuluki kota ikan, Sibolga adalah kota dengan luas hanya sekitar 10 km persegi. Masuk wilayah Sumatera Utara, kota ini tak hanya dihuni oleh suku Batak. Multi etnis membuatnya disebut sebagai negeri berbilang kaum. Selaku daerah pantai, ya daerah pesisir, tentu banyak yang berdatangan. Karena ini adalah daerah persinggahan, datang dari mana-mana. Lalu Sibolga ini karena banyaknya suku, agama yang berbeda-beda di sini, jumlahnya sampai 15 etnis, tapi hidup rukun dan damai. Sebagai kota ikan, Sibolga menjadi penghasil ikan terbesar di Pulau Sumatera dengan rata-rata produksi ikan 54.000 ton per tahun. Berada di kawasan pesisir, mayoritas penduduknya berprofesi sebagai nelayan dan produsen ikan asin. Jadi sebenarnya untuk mengeringkan ikan seperti ini tuh ada dua jenis ya, ada ikan asin, ada yang tawar juga. Iya. Nah ini nggak pakai garam begini Nggak ya. pakai garam. Bedanya kalau lamanya kering ikan yang tanpa garam dengan garam gimana nih Bang? Hitungan harinya memang agak beda. Mhm. Kalau tawar itu keringnya lebih lama. Lebih lama. Lebih lama Nah kayak daripada ikan badar ini kalau dijemur nih, ini segar sekali ya. Dijemur seperti ini bisa kering berapa lama? 2 hari. 2 hari. Iya, Kalau sorenya. cuaca bagus. Kalau cuaca bagus, Mhm. Kalau yang diberi garam paling 1 hari. paling 1 hari. Iya. Dari segi harga juga beda. 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 Lebih Beda. mahal mana? Tawar, Tawar. Kenapa? karena dia lebih ringan. Hmm. Berarti kalau persentasenya kalau asin itu 2 kali lipat lah. Misalkan kalau 100 kilo keringnya bisa 50 kilo, 50%. Mhm. Kalau tawar ini 25 kilo lah. Berarti berapa persen itu? 25% dari 100 kilo. 10 tahun Kasran Tanjung menjadi produsen ikan asin. Warga Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota ini mengeringkan beragam jenis ikan hasil tangkapan nelayan. Dalam sehari, ia bisa membeli 1,5 ton ikan segar untuk dikeringkan. Ikan asin buatannya dijual mulai Rp15.000 hingga Rp100.000, tergantung jenis ikan. Pendapatannya rata-rata Rp30 juta per bulan. Usaha pengasinan ikan miliknya tak selalu berjalan mulus. Kalau misalkan musim penghujan kita ikannya pada rusak. Pada rusak. Rugilah kan. Membusuk. Jadi ikan ini kan memang harus kita langsung kita olah. Masuk dikasih garam, besoknya langsung dijemur. Kalau enggak langsung dijemur. Jadi kalau udah melebihi 3 hari itu ikannya pada rusak. Membusuk. Berarti dijual dia udah nggak laku lagi. Selain harga garam yang kerap melonjak, minimnya modal menjadi tantangan besar bagi para produsen ikan asin, termasuk Kasran. Modal. Iya, pemodal. Kenapa? Gimana modal ini? Ya kekurangan modal lah. Kalau boleh dari pemerintah itu kan bisa memberikan pinjaman, bantuan. Nah, seperti KUR lah ibaratnya gitu kan. Cuman kadang-kadang kita kendalanya, kita kalau nggak punya agunan, apa segala macam kan, sulit untuk mendapatkan pinjaman. Terkadang kita kan untuk membeli sesuatu itu kan modalnya kurang, jadi pasokannya sedikit. Ikan asin menjadi produk unggulan di kota Sibolga. Namun, para penjual dan pengepul ikan asin di kota ini masih terkendala dengan minimnya tempat penyimpanan ikan asin.
Jadi sebenarnya ada tantangan lain nih. Ini tentang menjaga ikan asin tetap awet. Sebenarnya kalau ikan asin supaya tetap awet itu disimpannya harus seperti apa nih Bu? Di dalam kulkas, Mhm. pendingin kayak rumah pendingin. Kayak rumah pendingin. Iya. Mhm. Nah ini kalau misalkan ada sisa tidak terjual, Ibu taruh di kulkas, Iya, di rumah pendingin. Iya. Punya alatnya? enggak. Enggak. Jadi Enggak. selama ini Kendalanya situ. Mhm. Kalau nyimpan harus sewa lah. harus sewa. Iya. Bayar berapa sewanya untuk 1.200 1 kilo. 1 kilo 1.200? Terbayang rasanya kalau Ibu menyimpan 500 kuintal, 1 ton begitu ya? Iya, Paling banyak pernah nyimpan berapa di gudang, di rumah 1 pembekuan? kilo, 1 ton. 1 ton. Iya. Pernah bayar berapa itu biayanya? 1.200.000. 1.200.000. Jadi itulah yang tantangan yang dihadapi oleh pengusaha ikan asin di Sibolga ini adalah tentang ketersediaan ruang penyimpanan. Rumah pembekuan itu juga sangat diperlukan ya Bu ya. Iya. Jadi supaya ikan asinnya ini tetap awet, bisa dikonsumsi, ketika tidak laku harus disimpan di tempat yang dingin, di rumah pembekuan mereka harus bayar sewa. Selain dijadikan lauk, ikan asin bisa diolah menjadi berbagai camilan. Yuk kita intip olahan ikan teri di salah satu toko oleh-oleh legendaris Kota Sibolga. Sama seperti daerah lain di Sumatera Utara, ikan teri juga paling enak diolah dan dicampur dengan sambal. Kita akan membuat ikan teri kacang sambal. Ini dia sambalnya. Ini adalah campuran dari cabai merah, kemudian juga ada cuka dan juga garam, ada juga gula. Yang masak ada Mama Kim di sini. Iya. Kita akan bikin apa, Mama? Ikan teri. Ikan teri kacang sambal. Oke, kita masak. Yuk. Oke. Kyongkin menunjukkan cara memasak ikan teri kacang sambal yang nikmat nih. Caranya gampang kok. Pertama, tumis bawang merah yang telah dihaluskan. Lalu, masukkan sambal dan gula. Karena dimasak dalam porsi besar, kita masak dulu kacangnya ya. Ini kacangnya berapa? 5 kilo? 5 kilo. Wow. Kacang Jadi 5 kilo. sebenarnya sambal ini harus ditumis sampai kering. Kenapa? Supaya jangan nanti masuk angin ya, semuanya. Jadi kacangnya nggak melempem gitu ya? Iya. Bisa renyah, Bisa renyah, garing gitu. ya? garing renyah. Semua. Oke. Kacang karena ini goreng. Aduk kacang tanah goreng sampai tercampur rata dengan sambalnya ya. Lalu sisihkan. Giliran terinya nih. Bumbunya sama kok. Tumis bawang merah, lalu tambahkan sambal. Masukkan teri nasi yang telah digoreng. Aduk lagi. Kacang dan teri sambalnya kita campur sampai rata. Kemudian tiriskan di atas kertas. Terlihat menggiurkan ya. Kalau sudah dingin, tinggal dikemas. Kyongkin punya tips nih agar ikan teri kacang sambalnya awet. Kalau sudah dikemas, kita pun kalau bisa nggak lama-lama. Kalau sudah lama nggak enak. Ya kira-kira enaknya dalam 10 hari. Rasanya dia ya harumnya berkurang. Harumnya lebih tahan kalau di kulkas. Dimakan hangat atau dingin, ikan teri kacang sambal ini tetap nikmat. Kalau jalan-jalan ke Kota Sibolga, jangan lupa mencicipi kuliner yang satu ini ya. Teksturnya renyah, pedas, manis karena ada gulanya. Dan tahu nggak sih kalau ikan teri nasi ini ternyata punya banyak manfaat loh. Kementerian Kesehatan ini mencatat teri nasi ini mengandung kalsium, protein, fosfor, dan juga zat besi. Nah untuk wanita nih, ibu-ibu di rumah, ini ikan teri nasi ini kalau dikonsumsi secara teratur, baik untuk kesehatan. Karena mampu mengurangi risiko gejala PMS, kemudian mampu mendukung perkembangan janin dan juga menjaga kesehatan ibu hamil. Jadi buat para wanita, ibu-ibu, makan teri nasi secara teratur, baik untuk kesehatan. Ya, ini enak loh, Mama. Apalagi untuk salah nasi. Enak sih ya harusnya. Supaya si mempelai, calon mempelai wanita ini bersih lahir batin untuk menghadapi akad nikah yang akan berlangsung. Oke, mundur lagi 2 langkah. Oke.
Murid-murid SMPN 1 Sibolga ini tampak semangat berlatih galombang, sebuah kesenian pesisir Sibolga. Diiringi musik khas pesisir Sibolga, gerakan galombang serupa dengan pencaksilat. Dilakukan oleh laki-laki, galombang terdiri dari dua kelompok yang saling beradu. Saya pun tertarik untuk mencobanya. Nah, jadi galombang ini memang gerakannya mirip sekali dengan pencaksilat. Iya, Pak, memang. Tapi memang di dalamnya ada unsur pencaksilat. Ada unsur pencaksilat. Oh, ada unsur pencaksilat. Tapi nggak dipergunakan untuk bela diri, dia nggak spesial. Di adat pesisir Sibolga digunakan untuk Untuk menyambut ataupun di pesta menyambut pejabat yang datang. Nah, ini bagian dari kesenian Sikambang dia. jadi tidak sepenuhnya gerakan pencaksilat. Enggak. Semi pencaksilat. Enggak. Karena ada gerakan apa lagi selain pencaksilat? Ini paling ini gerakan gitu aja. Nah, kirakan kayak menari dia. Tapi kalau kita simak untuk bela diri sedikit, mungkin angka-angkanya itu bisa di Galombang ini harus dilakukan oleh laki-laki pasti ya di setiap seharusnya laki-laki. adat, begitu Iya, ya. Karena ini hulu balang nih, Pak. Gerakan yang harus wajib dikuasai oleh seorang penari galombang. Gelombang ini seperti Iya. apa? Kuda-kuda mungkin yang harus Langkah dikuasai. kuda-kuda. Langkah seperti Contohnya apa? harus kuat dia. Oke. Ini harus kuat. Oke. Nah, Oke. Oke. Selain galombang ada pula kapri. Tarian ini dilakukan secara berpasangan, laki-laki dan perempuan. Sekolah ini mengembangkan seni dan budaya pesisir Sibolga dengan mengajarkan murid-muridnya menari. Dari 35 sekolah yang ada di kota Sibolga, hanya 3 sekolah yang memiliki ekstrakurikuler tari. SMPN 1 Sibolga salah satunya. Oke, mundur lagi 2 langkah. Oke. Ternyata susah sekali ya belajar tarian pesisir Sibolga. Saya mau tanya nih Ibu, mengajari anak-anak murid SMP kesenian pesisir Sibolga ini susah nggak? Sebenarnya karena di sini udah ada lama ya, Kak ya, yang melatih juga udah sempat ada. Jadi saya hanya meneruskan, alhamdulillah sudah gampang, Kak. Yang paling susah gerakan-gerakan kaki aja tadi saya susah loh sebenarnya. Jadi Iya, yang harus dihenjut. kita fokuskan untuk menari pesisir budaya pesisir Sibolga ini apa nih yang kita Tempo kita dihenjut kaki, Kak. Memang kan sebenarnya musiknya ini kan dia itu aja temponya. Jadi kita menyesuaikan musik dengan gerakan kita itu mungkin karena sama musiknya bentuknya, kita mungkin yang belum pernah melihat atau mendengar bingung. Ekstrakurikuler tari di sekolah ini ada sejak 2015 dengan anggota lebih dari 100 orang. Tujuannya melestarikan budaya pesisir Sibolga agar generasi muda tak lupa dengan adat istiadat. Ya awalnya sih saya penasaran ya dengan ekskul tari ini, terutama tentang budaya pesisir Sibolga. Terus setelah saya bergabung untuk ikut tari, saya ngerasa ada rasa cinta untuk melestarikan budaya pesisir Sibolga ini. Kota Sibolga mempunyai adat istiadat tersendiri. Salah satunya pernikahan adat pesisir Sibolga. Ini adalah hari yang dinanti oleh Putri Kartika Panggabean. Wanita kelahiran Sibolga 22 Oktober 1994 ini akan menikah. Serangkaian prosesi adat pun harus dilakukan. Salah satunya potong konde. Supaya memperindah wajahnya ketika dia dibedaki atau di make up untuk jadi pengantin. Jadi ditata, potong kondenya itu rambutnya itu yang ditata. Masyarakat Sibolga menyebut rambut bagian depan ini adalah konde. Karena menggunakan adat Galo Dua Bale, pemotongan konde dilakukan oleh 12 orang. Mereka harus wanita yang merupakan kerabat dari anak daro atau mempelai perempuan, termasuk ibunya. Tidak pala susah lah itu kalau di orang tua. Apapun yang diapakan pasti diadakan itu.
Kalau kita ada pesisir ini nggak ditinggalkan lah itu. Bangga. Bangga lah sebagai orang tua. Sebelum konde dipotong, masing-masing menabur beras kuning di kepala, lalu memercikan air. Secara bergantian pula, mereka memasang cincin pada konde dan memotong ujung rambut. Jadi apabila rambut calon pengantin ini sulit ditata atau dipotong kondenya, ini orang-orang zaman dulu beranggapan bahwa nantinya mereka atau pengantin ini tidak akan langgeng. Selalu ada masalah dalam kehidupan rumah tangga mereka. Karenanya prosesi pepercikan air ini kepada calon mempelai wanita ini dianggap atau sebagai simbol permohonan kepada Tuhan agar nanti pemotongan konde berjalan dengan lancar. Usai konde dipotong, induk Inang yang memimpin prosesi pemotongan konde ini kemudian menata rambut anak daro. Masing-masing dibentuk bergelombang. Jumlahnya 12. Prosesi pemotongan konde diakhiri dengan mandi balimo. Anak daro duduk beralaskan daun pisang. Induk Inang kembali menaburkan beras ke kepala anak daro. Kemudian memercikan air. Supaya si calon mempelai wanita ini bersih lahir batin untuk menghadapi akad nikah yang akan berlangsung. Sebuah telur kemudian diusap ke wajah anak daro. Tradisi ini dipercaya akan membuat anak daro tampil cantik saat menikah. Mandi balimo pun selesai dilakukan. Pertanda, sang anak daro kini memikul tanggung jawab sebagai calon istri. Dari gerakan memayungi si laki-laki, memayungi si wanita, itu memberikan gambaran bahwa sang suami bertanggung jawab penuh terhadap semua kebutuhan istrinya. Pada malam hari, sehari sebelum akad nikah digelar, dalam adat pernikahan pesisir Sibolga, calon pengantin akan menjalani prosesi malam bainai. Induk Inang menyiapkan inainya. Ini dia inai. Inai ini disebut juga populernya daun pacar ya, karena sering digunakan untuk menjadi pewarna kuku. Nah, inai ini mengandung pewarna glukosid dan asid henotanik. Asid henotanik ini yang membuat bagian kuku dan kulit ketika ditempel atau dibubuhkan pada permukaan kulit dan kuku, warnanya akan berubah menjadi merah oranye seperti punya inang ini nih. Ya, kena merah dong ini. Tak hanya anak daro, mempelai laki-laki yang disebut marapule juga menjalankan tradisi ini. Tangannya dihiasi dengan inai, sembari duduk di kareta-kareta, sebutan tempat duduk untuk marapule. Sementara anak daro duduk di parate kolot. Bainai atau berinai artinya menempelkan inai di jari tangan dan kaki kedua mempelai hingga berwarna merah. Tradisi ini merupakan lambang ikatan perkawinan antara anak daro dan marapule. Sekaligus sebagai pernyataan resmi dari pernikahan yang akan dilaksanakan. Sambil diberi inai, keduanya mengenakan pakaian adat pesisir Sibolga. Marapule mengenakan penutup kepala yang disebut ike. Sementara anak daro memakai sanggu gadang sebagai simbol mahkota. Tibalah waktunya kedua mempelai melangsungkan akad nikah. Setibanya di masjid, rombongan marapule dan keluarga disambut dengan pantun pesisir dari pihak keluarga anak daro. Oh itu sana, maksudnya oh family, itu maksudnya kan. Ala datang marapule kita koda, sudah datang pengantin laki-laki kita ini ya. Anak ayam tak jingkek-jingkek, ada duri di kakinya. Anak daro duduk basike, ada apa di hatinya. Saya bahasa Indonesia kan, anak ayam berjingkat-jingkat, ada duri di kakinya. Pengantin wanita
duduk besisir, ada apa di hatinya? Itu. Jadi itu maksudnya, itulah bingung dia, cemas dia, harap-harap cemas dia kan, bermenung dia kan, datang nggak pengantinku ini? Entah di mananya pengantinku ini. Jika pantun pesisir selesai dibacakan, Marapule dan keluarganya dipersilakan masuk ke masjid. Bersama Oki Hertian Tanjung, Putri melangsungkan akad nikah. Ijab kabul menjadi tanda mereka sah sebagai pasangan suami istri. Saya terima nikah putri kami pada serah dan serah sholat tunai. Saat malam datang, malam basi kambang pun digelar. Sudah menjadi tradisi masyarakat pesisir Sibolga menggelar basi kambang usai akad nikah. Basi kambang menjadi malam dipentaskannya aneka tarian dengan iringan musik si kambang. Salah satunya Kapri. Tari Kapri. Tari Kapri ini disebut juga tari sapu tangan karena medianya menggunakan sapu tangan, maka disebut sebagai tari sapu tangan. Tapi tari sapu tangan kita ini itu sebagai gambaran perkenalan dari kedua mempelai tadi. Saat mereka bertemu, saat mereka berjanji untuk melangsungkan pernikahan. Ada pula Kapuloh Pinang. Tari Kapuloh Pinang itu gambaran dari kehidupan mereka setelah menikah. Nah, setelah menikah itu kan suami sebagai pemegang pimpinan tertinggi di rumah tangga yang memenuhi semua kewajibannya, baik lahir dan batin, itu suami ya. Nah, inilah lambangnya dari tari Kapuloh Pinang atau tari payung ini. Selanjutnya diceritakan pula tentang kehidupan berumah tangga yang dilambangkan dengan tari lagu duo. Selendang digunakan dalam tarian ini. Tarian ini juga menjadi simbol dua keluarga telah bersatu. Pada malam basi kambang digelar pula prosesi badampeng. Tradisi ini berisi nasihat perkawinan yang dirangkai dengan pantun bersahut-sahutan. Tujuan dampeng ini adalah mengantarkan mempelai laki-laki ke tempat mempelai perempuan untuk disandingkan. Disitulah mereka bisa disandingkan. Nah, disandingkan, untuk disandingkan. Maka dijalankanlah, dibawalah dia berjalan di atas kain kuning. Di atas kain kuning berjalan. Malam semakin larut. Malam basi kambang terus berlanjut. Tari anak dimainkan sebagai gambaran hasil sebuah pernikahan, yakni dengan hadirnya sang buah hati, lambang cinta kasih suami istri. Sementara kedua mempelai melakukan bacoki, tradisi mengadu ketangkasan melalui sebuah permainan. Melalui adu ketangkasan ini, akan terlihat siapakah yang paling tegas di antara mereka. Sambil bersanding, dipandu induk indang, kedua mempelai makan olok-olok sambil bersenda gurau. Tradisi ini melambangkan kasih sayang istri kepada suami melalui makanan yang dihidangkan. Jadi makan olok-olok ini adalah prosesi di mana mempelai ini, pengantin baru ini, diajarkan bagaimana cara istri melayani suami mereka. Jadi ketika suami suka masakan pedas, maka sang istri harus paham ketika dia memasak harus menambahkan cabai atau bahan makanan pedas. Tapi kalau suami suka dengan makanan asin, maka istri harus paham juga, dia harus masak dengan menaruh garam lebih banyak di masakannya. Jadi ini adalah salah satu modal atau upaya di mana suami istri bisa hidup dengan berdamai, juga mereka saling memahami satu sama lain dan mereka juga saling mengasihi. Romantis ya? Jadi udah siap ya? Udah siap jalani rumah tangga. Keesokan harinya,
Marapule dan anak Daro menggelar pesta pernikahan. Mereka diarak menuju tempat resepsi dengan iringan berbagai kesenian, termasuk galombang. Zaman dulu kalau kepala pencaksilat dari pihak anak Daro atau pengantin wanita menang dan pihak laki-laki kalah atau dari pihak Marapule kalah, ini pihak Marapule tidak boleh masuk. Marapule harus turun dan juga pulang. Nah, nanti kalau diulang lagi selama 3 kali, kalau pihak laki-laki masih kalah juga, sudah 3 kali diulang, maka Marapule wajib dimandikan. Nah, prosesi memandikan Marapule ini dipercaya akan menghilangkan hal-hal buruk atau tidak ada halangan untuk bertemu dengan anak Daro atau pengantin wanitanya. Bagi Putri, panjangnya rangkaian pernikahan adat pesisir Sibolga menjadi kebanggaan tersendiri. Saya ingin melestarikan budaya yang merupakan tempat saya lahir dan dibesarkan, begitu. Nah, jadi dengan saya mengikuti prosesi adat istiadat ini, nanti di era modern sekarang orang lebih mengetahui lagi gitu adat-adat apa yang dilalui untuk mengikuti prosesi pesisir Sibolga. Sederet tradisi dalam pernikahan adat pesisir Sibolga menjadi ciri bagaimana masyarakat pesisir di kota Sibolga mempertahankan adat istiadat. Ada makna mendalam di setiap tahapannya. Tradisi ini menjadi warna tersendiri di kota Sibolga dengan segala pesonanya.